Ini kan kita mau cari pemimpin, jadi kita tuh harus bisa mana pemimpin yang hebat, pemimpin yang bagus, pemimpin yang punya wawasan gitu. Dan itu semua menurut aku ada di Pak Anies. Dan katanya cuman bisa merangkai kata-kata doang. Dan nyatanya ini yang dibilang bisa merangkai kata-katanya tuh ternyata bisa juga bikin JIS, kayak gitu, Formula E, trotoar, itu yang taman-taman. Itu menurutku keren banget sih buat Pak Anies. Kayak jangan mau dibodoh-bodohi sama elit politik, jangan mau dibodoh-bodohi sama segelintir orang gara-gara ya masih dibilang gemoy lucu-lucu. Ini kan kita mau cari pemimpin yang hebat gitu, pemimpin untuk Indonesia, bukan cari pelawak. Itu tadi. Nah, yang kedua saya tanya, kamu karena alasan kemudian tiba-tiba mendukung Amin ya? Kalau saya lebih spesifik, alasan mendukung Anies sebenarnya kan karena dari awal kan Anies sebenarnya. Nah, itu kenapa? Saya kalau di poin ini ya, minta jawaban kamu yang sejujur-jujurnya sebagai refleksi Gen Z. Kenapa kemudian akhirnya bertemu dengan Anies? Gak boleh bohong, sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya, ya aku jujur. Ya. Menurut aku itu Anies itu kan... Enggak, awalnya dulu, kemudian tiba-tiba tek Anies gitu. Aku tuh memilih Anies mungkin ya gara-gara aku lihat di Jakarta ya. Jakarta itu makin kesini makin berkembang, makin bagus, makin... Ini gombal nggak ini? Enggak, ini seriusan ya? Ini. Aku seriusan. jujur kan, tadi dibilang suruh jujur. Terus dia tuh pintar, bahasa Inggrisnya bagus. Terus yang kayak bagus aja sih menurutku, yang kayak keren. Terus berwibawa orangnya, jadi kayak cocok gitu jadi presiden. Ya, tapi kamu masa nggak melihat aktor-aktor lain misalnya? Tiba-tiba itu karena Anies, saya juga bingung mau mengatakannya. Memang sentral Indonesia itu untuk mendukung Anies, ya kan? Tapi kamu ada juga dong alasan personal kenapa memilih Anies kan? Bukan karena kamu bekerja di sentral Indonesia aja kan? Apa? Biar bisa jadi refleksi Gen Z gitu. Iya, kalau aku sih itu tadi yang aku bilang, Anies itu kan, kalau yang aku lihat Anies itu kan udah pintar, punya gagasannya luas, nasionalis, terus dia tuh berwibawa dan cocok banget jadi presiden, dan banyak banget dia tuh memenangkan penghargaan-penghargaan di luar negeri. Makanya kayaknya cocok deh Anies ini sebagai presiden. Oke. Yang barangkali kamu apa ya? Kalau pemain sepak bola itu langsung cetak gol langsung gitu ya. Jadi kalau orang lain melipir kemana-mana, kamu langsung ke jantung pertahanan kan? Ke jantung pertahanan itu kamu bergabung sama Sentral Indonesia, menjadi jubir Amin ya. Ya mau tidak mau pasti langsung kepincut ya. Oke. Asli mana Wulan? Aku ayahku orang Makassar. Iya. Ibuku orang Garut. Oke, Makassar Garut ya. Pantes ada tegas Makassarnya dan ada manis Garutnya. Dodolnya ya kelihatan. Iya. Kalau orang Makassar kan tegas tuh kalau ngomongnya. Kalau Garut ada manisnya. Oke. Masa Wulan masih polos Bang Refli? Enggak ya. Oke.
Coba kita observasi yang paling serius ya. Oke. Kira-kira sebagai jubir itu, jubir, kamu kan jubir. Kalau saya kan dibilang jubir senior, Iya. bukan senior karena saya hebat, karena tua, ya kan? Hebat dong. Ya, ada jubir yang apa istilahnya? Kalau kamu junior gitu ya. Iya, aku junior. Nah, dan Gen Z gitu ya, Iya. Gen Z. Jubir muda ya. Jubir muda, ya tepatnya jubir muda. Apa yang kamu pikirkan tentang jabatan jubir muda itu? Yang aku tahu itu jubir itu ya sebagai mungkin kita memberitahukan ke orang-orang atau menyampaikan sesuatu yang kita tahu tentang Pak Anies dan tentang Pak Muhaimin Iskandar. Ya kita berbicara tentang apa adanya yang dia perbuat atau yang mungkin yang publik belum ketahui, kita sampaikan begitu kalau Pak Anies ini seperti ini nih sebenarnya dan Pak Muhaimin ini seperti ini. Jadi ya kita menyampaikan tentang apa adanya Pak Anies itu, kalau Pak Anies ini emang hebat gitu dan cocok buat jadi presiden. Oke. Selama ini tapi kan memang kita juga baru ditunjuk ya jubir berapa hari kan? Iya. Barangkali kalau saya baru dapat ya bangsa sekali dua kali aja ya untuk forum menjelaskan. Tapi untungnya saya punya media ini kan, walaupun baru muncul duduk di sini lagi, tapi paling tidak saya sudah merencanakan banyak hal. Kalau Wulan apa yang direncanakan ke depan? Karena kan kita sebagai jubir kan tidak bisa sekedar menunggu dipanggil kan, atau dimintai komentar, tapi mungkin ada juga merencanakan sesuatu ya. Gitu. Apa yang ingin direncanakan Ya merencanakan Wulan? sesuatu sebagai jubir. Iya, sama jubir muda lainnya mungkin. Oh iya, kalau aku sih sebagai jubir muda mungkin aku akan menyiapkan beberapa jubir yang lain juga, termasuk jubir-jubir, tapi jubir-jubir muda semuanya. Kita tuh lagi mempersiapkan untuk meningkatkan konten. Ya kita lagi mempersiapkan untuk konten, jadi memperbanyak konten-konten di sosial media dan mengajak mungkin para generasi, khususnya generasi Z untuk supaya lebih melek politik gitu. Kalau misalkan politik ini sangat penting gitu, jangan sampai mereka itu ikut terbawa arus gitu aja. Jadi karena kan banyak juga generasi Z ini yang tidak mau memilih atau ketakutan untuk memilih karena mungkin mereka tuh takut salah pilih atau kayak ketakutan mereka melek politik itu karena biasa juga ada temanku yang bilang katanya, ngapain sih Ulan masih muda ikut-ikut partai politik gitu. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kayak. Padahal justru kalau kamu masih muda ikut partai politik seperti ini, masa depanmu makin cerah. Karena kamu makin berkenalan dengan orang-orang hebat di negeri ini kan langsung gitu. Iya, itu sih kayak itu yang untungnya mungkin. Iya. Terus aku bilang sama mereka, ya kenapa? Iya, mungkin ini passion aku, mungkin aku masuk ke partai politik dan apa yang kalian masukin ini, maksudnya aku langsung ke pemerintahannya gitu. Jadi mungkin aku lebih ketemu sama orang-orang hebat itu. Jadi kalau apa-apa ya, menurutku aku lebih hebat dari kalian gitu. Kadang aku berpikir kayak gitu loh. Iya. Kamu masuk di sini tambah lebih hebat lagi nanti, akan lebih banyak orang yang mencari kamu, insya Allah. Amin. Amin. Oke, ada yang lain yang mau kan kamu bawa itu buku visi dan misi tadi ya? Iya, aku bawa. Iya, kamu baca pastinya kan? Aku baca. Apa yang nggak apa-apa, taruh aja di atas meja. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi sobat era sekalian ya, sebagai jubir kita harus tahu visi dan misi Anies ya, pasangan Amin. Iya. Salah satunya adalah buku yang dibawa Wulan ini ya, bukan Wulan Jamila sih, Wulan ya, Wulan Muhtar, Wulan Sari. Apa yang kamu lihat di visi dan misi itu yang menarik perhatianmu? Yang menarik perhatian ini mungkin aku lebih ke isu perempuan. Ada misalnya apa isu perempuan yang kamu dapatkan? Katanya di sini dia akan melindungi kekerasan terhadap perempuan dan apa tadi tuh? Oh ya, yang petani, nelayan, yang seperti itu untuk mensejahterakan petani sama nelayan. Iya. Yang itu sih isu aku yang paling aku suka, apalagi tentang perempuannya itu. Bisa dieksplorasi lagi kalau memang sambil buka bukunya halamannya nggak ada masalah. Dan isu hukum juga, hukum ini yang mudah diutak-atik sama penguasa.
itu mungkin. Oh dia bawa pena dia, dilipat-lipat ininya, bawa pensil. aku lipat-lipat, aku tandain. Nih ada perempuan aman dari kekerasan, makin maju berkarya katanya. Tenaga kesehatan dihargai dan dihormati, disejahterakan. Oh ada juga lansia tenang dan lansia bahagia. Jadi untuk para lansia jadi mungkin nanti perlu lebih pakai sejahtera. kartu ya. Amin sudah menawarkan perlindungan. Iya, kali ini nggak usah pakai kartu. Anak Indonesia sehat, cerdas, dan berprestasi. Ya, saudara sekalian, saya nanti berencana akan membacakan satu demi satu visi dan misi itu. Entah berapa episode saya nggak peduli. Mungkin ada 100 episode, masing-masing episode itu 10 menit. Bacakan biar orang paham ya, per isunya tentang apa-apa dan lain sebagainya. Wulan, sebelum kita bacakan komentar Sobat Era sekalian, ada yang ingin kamu sampaikan? Yang unek-unekmu, pikiranmu, konsepmu, apa aja yang pengen kamu sampaikan dalam kesempatan ini? Biar nanti ini Refli Harun mendikte pertanyaan itu aja. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan yang terlintas di benakmu? Ini sebagai jubir ya, atau sebagai pribadi boleh, sebagai manusia, sebagai perempuan cantik boleh. Yang ingin kamu sampaikan apa aja? Yang ingin aku sampaikan itu, aku ini kan sebagai generasi Z karena aku lahir dari tahun 2000. Aku nih mau mengajak tanggal bulan 5 tanggal 24. 24 Mei. I see. Aku nih mau mengajak mungkin teman-teman aku yang seusia aku juga untuk melek politik, jangan mau digoreng sama isu-isu yang kurang jelas dari sosial media. Cobalah lihat bahwa maksudnya, karena banyak banget nih orang-orang yang termakan isu-isu yang cepat sekali, yang mudah percaya sama contohnya di TikTok gitu, video-video potongan-potongan pendek, terus bisa menyimpulkan kalau Pak Anies ini seperti ini, dan katanya cuman bisa merangkai kata-kata doang, dan nyatanya ini yang dibilang bisa merangkai kata-katanya tuh ternyata bisa juga bikin JIS, kayak gitu, Formula E, trotoar, itu yang taman-taman itu menurutku keren banget sih buat Pak Anies. Dan semoga kalian itu jangan salah pilih, sebagai pemuda ini kita tuh harus jadi pemuda yang cerdas, jangan salah pilih pemimpin. Kalau tidak pilih Amin tuh nggak cerdas, intinya gitu ya. Kalau sebagai jubir ya. Dan menurut aku kayak jangan salah pilih cuman gara-gara gemoy gitu ya. Maksudnya kayak jangan mau dibodoh-bodohi sama elit politik, jangan mau dibodoh-bodohi sama segelintir orang gara-gara masih dibilang gemoy, lucu-lucu. Ini kan kita mau cari pemimpin yang hebat gitu, pemimpin untuk Indonesia, bukan cari pelawak Indonesia. Ini kan kita mau cari pemimpin, jadi kita tuh harus bisa mana pemimpin yang hebat, pemimpin yang bagus, pemimpin yang punya wawasan gitu, dan itu semua menurut aku ada di Pak Anies. Ya intinya melek politik lah buat. Jadi kita mencari pemimpin, bukan mencari pelawak ya. Joget-joget lagi. Iya, joget-joget lagi ya. Itu ya.